Kalau Kang Deddy tidak disingkirkan, kalau Kang Deddy tidak dibungkam, takutnya ruang gerak mereka, ruang gerak klan mereka akan dibatasi oleh Kang Deddy. Makanya mereka itu selalu berkoar-koar untuk menjatuhkan Kang Deddy. Datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari. Kita lihat guru-guru ngaji di daerah-daerah, di pelosok-pelosok. Itu yang lebih penting, karena mereka mengajarkan kita pondasi, membuat pondasi kita. Itu yang lebih penting, itu yang harus diperhatikan. Bukan yang seperti orang ini yang selalu ingin membenturkan sesama rakyat kita. Biar tidak gagal paham, harap tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, bersama saya Bang Ojan. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa buat support channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like. Dan jangan lupa tekan loncengnya agar channel ini makin berkembang dan selalu memberikan informasi yang sehat dan masuk akal. Kalau sudah di subscribe, like, dan ditekan loncengnya, mari kita lanjut ke topik. Jadi sekarang Kang Deddy dengan klan Ba'lawi sekarang sangat memanas. Banyak statement dari Kang Deddy untuk Ba'lawi, dan sebaliknya banyak dari orang dari klan Ba'lawi yang melontarkan statement untuk Kang Deddy. Ada yang mereka bilang bahwa Kang Deddy itu penyembah patung, penyembah bahala. Itu statement dari orang Ba'lawi. Ya, lebih tepatnya Habib Rizik pernah berstatement kalau Kang Deddy itu penyembah patung dan pembuat bahala. Bagi saya ya, itu tidak ada. Kang Deddy itu membuat patung itu karena apa? Menghargai budaya, menghargai leluhur kita. Makanya Kang Deddy membuat statement dan menyindir klan Ba'lawi. Mari kita tonton dulu bagaimana Kang Deddy menyindir klan Ba'lawi. Cuman orang Jawa Barat adalah tidak berani menghadapi orang yang intoleran. Pelaku intoleran di Jawa Barat ada dua komunitas. Satu, kaum urban, yang kedua adalah kaum migran. Datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Dan tak terasa domba kita kirim, uang kita kirim untuk mendapatkan air putih agar kita usahanya lancar. Kita keluarkan uang demi mereka. Dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa. Padahal mereka makan setiap hari dari kita. Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Dan saya katakan, leluhur kita lebih soleh dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih baik dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih beradab dibanding leluhur mereka, leluhur kita lebih dekat dengan Hyang Tunggal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding leluhur mereka. Ya, apa yang dibilang Kang Deddy itu betul. Jadi mereka itu selalu membanggakan leluhur mereka. Contohnya dari klan Ba'lawi.
mereka akan selalu membanggakan leluhur mereka. Mereka akan menceritakan kehebatan-kehebatan leluhur mereka. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang pribumi kita percaya bahwa mereka ini adalah dari keturunan orang yang hebat. Ya. Dan dari situ juga mereka, klan Balawi ini sangat berpeluang untuk menjual air. Karena apa? Statement kita itu sudah tersimpan bahwa dengan kita menghormati orang dari klan Balawi ini, maka mujizat atau karoma untuk kita itu bisa didapatkan. Tapi itu menurut saya sama saja dengan doktrin ya. Oke, saya tahu manusia-manusia yang mempunyai kelebihan itu memang ada. Tapi enggak sampai segitunya. Apalagi keturunannya itu selalu membanggakan seperti orang Balawi ini. Kan ada dulu cerita bahwa leluhur mereka itu bisa menurunkan rantai dari langit, ya, bisa membangkitkan orang dari kubur, ya, bisa membatalkan orang masuk neraka. Itu kan logikanya itu nggak nyampe. Bagaimana bisa orang membangkitkan orang yang sudah meninggal? Bagaimana bisa orang bisa membatalkan umat lain itu masuk neraka? Ya, karena apa? Kita setelah meninggal, itu yang dibawa diri kita yaitu amal kebaikan kita semasa hidup kita. Tidak ada yang bisa menolong kita selain amal dan ibadah kita. Apalagi yang menolong kita manusia biasa. Kalau itu Nabi Muhammad SAW mungkin bisa, tapi di Al-Quran pun nggak ada. Dan Nabi Muhammad juga pernah bersabda, dia tidak bisa menolong umatnya kecuali umatnya sendiri. Ya. Jadi cerita-cerita leluhur dari klan Balawi ini menurut saya itu di luar nalar dan di luar kitab. Ya. Dan tujuannya jelas, itu memframing kita, menggiring kita agar kita percaya sama mereka dan agar kita menghormati mereka. Dari situ peluang mereka untuk memeras kita, ya, untuk memeras kita itu peluangnya sangat terbuka. Memang mereka meras kita itu tidak secara terang-menerang, tidak secara dengan kasar. Tapi mereka memeras kita dengan berjualan dengan alasan-alasan yang membuat kita itu bergairah untuk menolong, untuk menyokong kebutuhan mereka. Saya itu yang seperti ini sudah sering terjadi di lingkungan saya. Saya bukan orang pernah muhibin atau pernah pengikut mereka, bukan. Tapi yang seperti ini, kejahatan-kejahatan seperti ini memang sering terjadi di lingkungan saya. Mereka menjual cerita. Mereka menjual kehebatan-kehebatan. Dan mereka juga sangat berani untuk mengklaim yang bukan hasil dari leluhur mereka. Misalnya, mereka berperang melawan penjajah, mereka mengusir penjajah, padahal nyata-nyata ya, keturunan mereka lah bersama penjajah untuk meredam kita pribumi
agar kita tidak melawan sama penjajah, dan itu nyata di sejarah. Jadi dari mana dasarnya mereka ini mengaku bahwa mereka itu ada keturunan dari pahlawan-pahlawan Indonesia? Dan ini termasuk pembodohan. Dan ini termasuk mengubah sejarah. Yang bagi percaya, ya mungkin mereka itu akan membela mati-matian. Tapi yang nggak percaya, ya pasti tersenyum saja ya. Tapi yang susahnya itu menyadarkan orang yang sudah terbawa arus dari framing mereka, dari pembodohan-pembodohan mereka. Itu sangat sulit untuk kita sadarkan. Ya. Makanya saya sangat salut sama Kang Deddy. Kang Deddy sangat berani untuk menyuarakan apa kegelisahan di masyarakat kita. Apa kegelisahan di ulama-ulama kita. Mari kita tonton lagi apa statement dari Kang Deddy Mulyadi. Berdasarkan konstitusi kita adalah Pancasila. Pancasila nanti diterjemahkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pertanyaannya adalah, ada nggak undang-undang yang melarang perilaku seperti saya? Oke, misalnya ada nggak undang-undang yang larang bikin patung? Ada nggak pasal yang mengatur patung itu perbuatan pidana? Ada nggak undang-undang yang melarang kebebasan berpendapat, berpikir? Yang saya sampaikan kan nggak ada. Yang menjadi problem kita hari ini adalah konstitusi dikalahkan oleh persepsi. Ya itu tadi, orang nggak suka dengan cara berpikir saya, orang yang nggak suka juga dengan politik yang saya jalani, orang yang kalah juga dalam politik, menggunakan intuisi persepsi agama menjadi sentimen individu yang dianggap sebagai konstitusi dalam kelompoknya. Masa konstitusi negara dikalahkan oleh konstitusi kelompok? Masa polisi kalah sama laskar? Oh, nggak ada masalah pribadi. Yang ada adalah perbedaan gagasan dan pandangan. Saya memandang Sunda adalah sebuah sistem nilai yang hidup dan mempengaruhi diri saya. Orang lain menganggap itu bukan. Saya memandang bahwa Islam itu bisa diterjemahkan dalam seluruh nilai-nilai yang berkembang pada sebuah wilayah, rahmatan lil alamin. Orang lain memandang tidak bisa. Saya memandang syariat Islam itu adalah nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemanusiaan, penghargaan terhadap hak orang miskin diurus, sampah dipungut, kebersihan ditata, pemerintah yang terbuka dan demokratis, itu syariat Islam. Orang lain menganggap bukan itu syariat Islam. Bagaimana? Ya kalau saya setuju. Dan saya juga sampai sekarang bingung ya. Kenapa mereka ini tidak ditindak tegas oleh pemerintah kita ya. Saya bingung. Ataukah mereka ini dipelihara demi kepentingan-kepentingan yang lain. Dan Kang Deddy sangat menyuarakan kegelisahan bagi rakyat kita. Ya mereka itu, mana ya aku ngomongnya, mereka itu selalu membenturkan rakyat dengan pemimpin. Ya. Contohnya mereka itu selalu membenturkan Kang Deddy ke rakyat. Ya. Kemarin kan ada statement dari Habib Rizik itu ya, mengajak rakyat pribumi berperang melawan Kang Deddy. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Mengasah golok. Tujuannya apa? Hah? Kita itu harus sadar, kita ini lagi diadu domba. Kita ini lagi dibenturkan sesama kita oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang selalu menjual agama, yang selalu memanfaatkan agama demi kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Nah,
Contoh, ya, contoh, mereka akan melawan orang yang beda pandangan terhadap klan mereka. Kang Deddy, kenapa Kang Deddy selalu diserang? Karena Kang Deddy selalu, pandangan Kang Deddy terhadap cara beragama, cara bersosial itu beda sama mereka. Dan mungkin mereka juga menganggap Kang Deddy ini adalah sebuah ancaman bagi keberlangsungan klan mereka. Kalau Kang Deddy tidak disingkirkan, kalau Kang Deddy tidak dibungkam, takutnya ruang gerak mereka, ruang gerak klan mereka akan dibatasi oleh Kang Deddy. Makanya mereka itu selalu berkoar-koar untuk menjatuhkan Kang Deddy. Contohnya, ya, dulu si Habib Rizik ini kan pernah dipenjara kan oleh rezim Pak Jokowi, dan sampai sekarang, ya, Habib Rizik ini selalu menyuarakan tangkap Jokowi, tangkap Jokowi. Karena apa? Menurut saya itu dendam. Ya, bukan ada kepentingan lain, karena itu dendam. Nah, orang dendam itu apa coba? Katanya ulama. Kita itu kan harus tawakal, harus kita ikhlaskan, mengikhlaskan. Kita harus sadar diri, oh apa nih salah kita. Dan saya mendukung Kang Deddy. Dia selalu mengangkat budaya-budaya leluhur orang Sunda. Karena apa? Jangan sampai budaya leluhur kita dulu terbenam oleh budaya-budaya luar. Ya. Budaya klan Balawi itu budaya luar. Kita tidak ada. Di saat pengajian, di saat acara agama, kita nari-nari di depan jamaah. Nggak ada. Itu dilakukan oleh jamaah Balawi. Itu dilakukan oleh orang Balawi. Itu dilakukan oleh orang Yaman. Kita ini apa? Kita ini orang Indonesia. Kita ini lebih mengutamakan, ya, lebih mengutamakan sopan santun, budi pekerti. Lah kalau kita di saat ada kita pengajian itu apa dia? Apa artinya? Pengajian itu kita tuh belajar. Kita itu mengaji, kita itu belajar sesama kita. Lah masa di dalam pengajian ya, ada depan kita nari-nari, itu kan kurang ajar. Dan apakah budaya itu bagus buat kita? Ya menurut saya tidak bagus. Ya silakan kalau mereka mau menyampaikan melakukan budaya mereka dengan menari-nari itu, ya silakan. Tapi jangan sampai mengajak kebiasaan atau jangan sampai menutup budaya kita dengan budaya mereka. Dan kita sebagai orang Indonesia, sebagai pribumi, jangan sampai kita meniru budaya mereka. Ya, karena budaya kita itu berpatokan dengan budaya yang sangat lembut, ya, tamah ramah, budi pekerti. Itu yang dijunjung oleh budaya kita. Ya. Kita sopan santun. Masa kita lagi belajar ada acara nari-narian di depan? Kan nggak baik. Dan juga mereka ini selalu bilang Indonesia akan dihilafahkan oleh mereka. Wih, hebat sekali mereka mau menghilafahkan Indonesia. Indonesia itu adalah, landasan negara Indonesia adalah Pancasila. Dan kita mendapatkan kemerdekaan kita dengan darah keringat kita sendiri. Bukan dikasih atau di-give oleh negara lain. Kita berjuang sendiri. Dan seenak jidatnya mereka
ingin mengilafakan, ingin mengubahkan landasan negara kita. Emangnya siapa mereka? Apakah mereka pendiri bangsa kita? No. Pejuang kita bukan. Seluruh orang Indonesia itu pejuang kita. Bukan berdasarkan satu etnis, berdasarkan satu ras, berdasarkan satu agama. Semua agama, semua ras, semua suku bersatu untuk membela bangsa kita dan merebut kemerdekaan kita. Malah yang harus dipertanyakan, siapa dan keturunan siapa yang membela penjajah. Dan itu bukti nyata di sejarah. Saya harap kita sebagai bangsa Indonesia lebih pintarlah, lebih bijaklah menilai sesuatu dengan akal sehat dan logika kita. Jangan kita menelan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh orang lain. Apalagi dia yang mengaku ulama. Kita lihat guru-guru ngaji di daerah-daerah, di pelosok-pelosok. Itu yang lebih penting, karena mereka mengajarkan kita pondasi, membuat pondasi kita. Itu yang lebih penting, itu yang harus diperhatikan. Bukan yang seperti orang ini, yang selalu ingin membenturkan sesama rakyat kita. No, jangan sampai. Lebih baik kita mementingkan guru ngaji kita yang di daerah, yang di pelosok, daripada orang yang mengaku ulama-ulama tapi mereka sama saja menghancurkan dan selalu mengadu domba rakyat kita. Oke, mungkin sampai di sini saja pembahasan hari ini. Semoga hari-hari kita selalu dilindungi dan diberkahi oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.